Selamat pagi, apa kabar semua? Semoga tetap sehat ya di rumah. Karena hari ini kita akan mulai belajar di pelajaran IPA dan fisika dan ada biologi, kemudian sedikit kimia. Tetapi untuk hari ini di hari Rabu kita akan belajar fisika. Nanti di hari Jumatnya kita akan belajar biologi. Dimana kemarin kalian sudah belajar biologi tentang sistem gerak pada tubuh manusia, mulai dari tulang, sendi, otot, ligamen, dan tendon. Dibaca lagi jenis-jenis tulang, fungsi tulang, kemudian otot, ya, jenis-jenis otot, fungsi otot, kemudian sendi, jenis-jenis sendi dan fungsi sendi. Kemudian yang paling penting juga adalah penyakit-penyakit pada sistem gerak manusia dan cara-cara mengobatinya. Itu untuk biologi. Nah, sekarang kita akan belajar fisika tentang gerak pada benda. Gerak pada benda itu dipelajari di buku modul. Di buku modul di bab 10 ya, gerak benda pada makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Jadi fisika itu dari bab 10 sampai dengan bab 14 ya, bab 14. Kemudian biologi dari bab 1 sampai bab 9. Tapi bab 9 sistem koordinasi itu tidak perlu dipelajari, dan beberapa bagian dari biologi terutama biologi itu bisa dipelajari secara mandiri, dibaca sendiri di rumah, dibaca berulang-ulang. Jadi tinggal kita kerjakan soal-soalnya kalau ada yang jelas tentang sistem pada tubuh manusia. Karena pada biologi banyak berbicara tentang sistem pada tubuh manusia, dari sistem pencernaan, sistem gerak, sistem pernapasan, pengeluaran, dan sistem saraf ya, untuk kelas ke-8. Nah, sekarang kita akan belajar pada biologi fisika sistem gerak pada benda. Jadi begini, benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan posisi ya. Misalnya dari posisi A ke posisi B berubah posisinya, maka benda itu disebut dengan bergerak. Penyebabnya adalah pasti ada gaya. Nah, gerak itu ada gerakan real atau gerakan nyata dan ada gerakan semu. Saya sudah pelajari di SD bahwa gerakan semu itu gerakan yang seakan-akan bergerak, tapi sebenarnya bukan benda itu yang bergerak, tapi kita yang bergerak. Misalnya bulan, pergerakan matahari. Kemudian kalau kita di atas kereta, melihat kereta yang melaju ya, melihat orang di luar, seakan-akan orang di luar itu yang bergerak, padahal kita yang bergerak. Itu namanya gerakan semu. Kemudian gerak itu relatif. Gerak relatif artinya tergantung si pengamatnya. Contohnya, kalau kita berada di dalam kereta atau mobil, kita duduk di depan dan orang lain berduduk di depan. Kalau kita melihat orang itu, orang yang berdiri atau duduk dalam kereta atau mobil, maka saat mobil atau kereta bergerak, posisi atau jarak kita dengan orang itu tetap. Jadi kita dikatakan tidak bergerak terhadap orang itu. Jadi tergantung si pengamatnya. Jadi gerak itu adalah gerak relatif, tergantung di mana pengamatnya mengamati. Contohnya, kita di bumi melihat bulan, ya, bulan bergerak. Tetapi kita di bumi, sesama orang yang ada di bumi, benda-benda di bumi tidak bergerak terhadap bumi. Jadi ada kata terhadapnya. Jadi si A bergerak terhadap B, itu berarti berubah posisinya terhadap B. Si A diam terhadap B, berarti posisi A sama B itu tetap tidak bergerak. Oke, itu lebih jelasnya tentang itu nanti lihat video berikut. Kita akan membahas tentang perpindahan, konsep perpindahan dan jarak, kemudian konsep kecepatan dan perlajuan. Jadi mudah-mudahan video berikut juga bisa membuat kalian lebih paham tentang gerak, jarak perpindahan, dan kecepatan dan perlajuan. Oke, terima kasih.
Oke, untuk pengertian jarak dan perpindahan, contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, nah benda ini yang tadi pergi ke sana terus berputar. Nah kemudian kita tarik garis lurus dari A menuju B ya. Nah yang dimaksud dengan jarak adalah panjang lintasan yang dilewati oleh benda ini sampai ke titik B ya. Ini namanya S atau jarak. Kemudian yang ini perpindahan itu jarak terpendek ya, atau posisi awal dan posisi akhir, selisih posisi awal dan posisi akhir dari pergerakan benda dari titik A ke titik B. Jadi ini namanya perpindahan ya. Contoh lain, kalau misalnya benda dari titik A bergerak ke titik B, bergerak ke titik C, bergerak ke titik D ya. A, B, C, D. Nah, ini misalnya 2 meter, ini 3 meter, ini 2 meter ya. Jadi pergerakan benda dari A, B, C sampai D itu jaraknya sama dengan 2 tambah 3 tambah 2 panjang lintasan yang dilewati. Jadi sama dengan 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7 meter. Sedangkan perpindahan X itu sama dengan yang ini, dari A ke langsung ke D, sama dengan 3 meter. Contoh lain, kalau misalnya benda bergerak dari titik A, titik B, titik C, terus kembali ke titik A ya. Nah ini kalau ini jaraknya sama dengan, kalau ini 3, ini 3, ini 3, jaraknya sama dengan 3 tambah 3 tambah 3, 9. Kemudian perpindahannya, karena dia kembali ke titik awal, tidak berpindah, maka perpindahannya sama dengan 0. Contoh lain, kalau di garis bilangan misalnya di sini ya. Ini titik 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Jadi 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 ya. Ini kita akan misalnya titik O, titik A, titik B, dan titik C. Misalnya benda bergerak dari O ke A, terus ke O lagi, terus ke C ya. O, A, O, C. Lalu ditanya berapakah jaraknya? Jaraknya sama dengan 1 tambah 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter ya. Sedangkan untuk perpindahannya dari titik awal ke titik akhir, jadi min 1, min 2, min 3, di X sama dengan min 3. Jadi jarak itu selalu positif, tidak pernah negatif. Kalau perpindahan bisa positif, bisa negatif. Oke, demikian contoh untuk pengertian perpindahan dan jarak. Terima kasih. Untuk benda yang bergerak pada lingkaran ya, untuk menentukan jarak dan perpindahan, misalnya sebuah lingkaran seperti ini, dari ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. A, B, C, D. Kemudian jari-jarinya 7 meter.
Kemudian ada benda bergerak dari titik A ke titik B ke titik C terus ke titik D. Lalu ditanya berapakah jaraknya? Jaraknya adalah keliling lingkaran ini. Keliling lingkaran itu rumusnya, yo siapa yang tahu? Adalah 2pi kali R ya. Jadi kita masukkan pi itu sama dengan 3,14 atau sama dengan 22/7. Kita masukkan 2 kali 22/7 dikali R 7 ya. Nih habis, jadi sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44 meter. Itu jaraknya. Kalau perpindahannya ya, karena benda ini kembali ke posisi awal dari A kembali ke A, maka perpindahannya sama dengan 0 meter. Nah, bagaimana kalau misalnya benda bergerak dari titik A ke titik B ke titik C? Berarti jaraknya sama dengan yang ini jaraknya ya, setengah keliling. Jadi sama dengan setengah dari ini, dari 2πr, 2pi kali R. Nah, tadi kita sudah menghitung 2πr itu sama dengan 1/2 kali 44 atau terus sama dengan 22 meter. Lalu berapa jaraknya kalau misalnya benda itu dari titik A ke titik C? Perpindahannya itu dari ini. Nah, ini perpindahannya, atau diameter 2 kali dari jari-jari, kan ini jari-jarinya juga 7 meter, ini 7 meter. Jadi perpindahannya sama dengan 14 meter. Oke, demikian. Thank you. Oke, sekarang kita akan memahami konsep kecepatan dan kelajuan. Jadi dua besaran ini sama satuannya, yaitu meter per detik. Jadi kalau misalnya ada kalimat V sama dengan 4 meter per detik. Ini artinya setiap detik benda itu berpindah 4 meter, bergerak 4 meter ya. Setiap detik benda itu berpindah 4 meter. Nah, kelajuan juga sama. Kelajuan setiap detik berpindah atau melaju 4 meter. Jadi sama-sama mempunyai satuan meter per detik. Kalau jarak dan perpindahan itu satuannya sama-sama meter ya. Oke, sekarang untuk kecepatan V sama-sama kecepatan, ini juga kelajuan ya. Kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Kemudian kalau ini kelajuan ini kecepatan. Kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ini sama-sama satuannya meter per detik, ini meter per detik. Contoh, kalau misalnya ada sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B lalu ke titik C, ini 4 meter, ini 3 meter. Waktu yang dibutuhkan dari A, B, C itu 5 detik misalnya ya. Berarti waktunya T sama dengan 5 detik atau 5 sekon. Nah, ditanya berapakah kelajuannya sama dengan jarak. Kelajuan itu jarak dibagi waktu, berarti kelajuannya sama dengan jaraknya 4 ditambah 3. Jarak itu kan panjang lintasan, jadi
4 tambah 3 per 5 sama dengan 7 per 5 meter per detik, sama dengan 1,4 ya, 1,4 meter per detik. Sedangkan untuk kecepatan sama dengan kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dibagi waktu. Jadi kecepatan itu sama dengan ya perpindahannya ini. Nah, perpindahannya ini. Perpindahan X. Nah, berapakah perpindahan ini? Ini menggunakan Pitagoras ya. Kalau kalian belajar di matematika, maka X itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Ini pasangan Pitagoras, 3, 4 itu pasangannya 5. Jadi X nya sama dengan 5 atau perpindahan sama dengan 5. Jadi kita tulis 5 per 5. Jadi sama dengan 1 meter per detik ya. Jadi ini bedanya kecepatan dan kelajuan ya. Tapi untuk kasus-kasus garis lurus nanti semua benda itu dianggap percepatan dan kecepatannya sama, kecepatan dan kelajuannya sama. Jadi kalau misalnya benda bergerak di garis-garis lurus ya, jadi karena tidak belok sana sini sehingga kelajuan dan kecepatan dianggap sama. Jadi nanti kelajuan adalah nilai dari kecepatan. Oke, demikian penjelasan tentang kecepatan dan kelajuan. Oke, thank you.